Shalom anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Anak-anak ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan, kami ada sampai saat ini, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Engkau berkati. Semoga apa yang kami pelajari dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3 tentang lingkungan dan sahabatnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Anak-anak, perhatikan ya, Indonesia adalah negara maritim. Apa itu negara maritim? Nah, di sini Miss akan jelaskan apa itu negara maritim. Jadi, negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas dan penduduknya melakukan aktivitas atau mata pencarian di pesisir pantai atau laut. Nah, sekarang perhatikan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi, anak-anak, masyarakat yang tinggal di daerah kawasan pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, pedagang, pembudidaya mutiara, pemandu wisata, dan petani kelapa. Nah, selanjutnya kita akan melihat dampak letak dan kondisi geografis Indonesia. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, dan peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, anak-anak, selanjutnya akan lihat dampak positif dan negatif letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang pertama, kita akan lihat dampak positifnya. Dampak positif yang pertama yaitu kaya akan sumber daya alam baik dari daratan maupun perairan. Yang kedua, memiliki banyak objek wisata. Yang ketiga, kaya akan hasil laut. Dan yang terakhir, jalur perdagangan dunia. Karena Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, maka Indonesia memiliki jalur perdagangan dunia. Selanjutnya kita lihat dampak negatifnya. Yang pertama, rawan pencurian hasil laut. Yang kedua, rawan masuk barang ilegal atau barang yang tidak resmi. Yang ketiga, transportasi antar pulau sulit. Dan yang terakhir, rawan terjadi bencana. Anak, selanjutnya kita akan lihat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan transportasi. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan keberagaman budaya lokal Indonesia. Yang pertama, suku bangsa. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, religi atau agama. Dan yang keempat, seni dan budaya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan lihat keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Nah, beberapa contoh suku bangsa yang terdapat di Indonesia antara lain
suku Aceh, suku Minangkabau, suku Melayu, suku Anak Dalam, suku Baduy, suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, suku Sasak, suku Asmat, suku Dayak, suku Dani, suku Minahasa, suku Mandar, suku Bugis, dan masih banyak lagi suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan lihat keberagaman bahasa. Indonesia memiliki bahasa yang beragam. Banyak kosakata dari bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, bahasa Tengger, bahasa Baduy, bahasa Osing, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak bahasa lagi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lihat keberagaman religi atau agama. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Di antaranya, yang pertama, agama Kristen, yang kedua, agama Hindu, yang ketiga, agama Islam, yang keempat, agama Buddha, yang kelima, agama Katolik, dan yang keenam, agama Konghucu. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan melihat keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia menghasilkan kebudayaan yang beragam. Salah satu wujudnya adalah kesenian. Misalnya yang pertama, seni sastra, yang kedua, seni tari, yang ketiga, seni musik, yang keempat, seni drama atau pertunjukan, dan yang kelima, seni rupa. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga memengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan transportasi laut. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah pesawat terbang dan juga kapal laut. Nah, anak-anak, sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau. Harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Jadi, tugas anak-anak di rumah pada buku tema 1, halaman 163, ayo mengamati. Nah, tugas anak-anak ditulis pada buku tugas, difoto, dan dikirim ke Miss ya. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.